Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Majulan Sukadi di kelas Sabtu. Hari ini topik yang saya pilih itu berkaitan hidup selaras, hidup penuh dengan kesadaran. Berkaitan topik ini hanya saya hari ini berbagi cerita berkaitan sudut pandang. Saya bukan seorang expert di bidang ini, tetapi setidaknya saya menikmati, saya mengambil pola pikir kritis tentang hidup berkesadaran ini. Terkadang kita perlu sadari dan kita perlu. Baik teman-teman, latar belakang cerita ini sebenarnya saya ingin berbagi cerita mengambil kisah yang seperti ini. Berapa hari lalu saya mengantar siswa-siswi saya, murid-murid saya untuk mengikuti kegiatan retret. Retret ini ya tadi judulnya itu berkaitan hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran ini dikembangkan oleh biku yang sangat dihormati, Thich Nhat Hanh, tentang berkaitan kita hidup itu kita harus sadar tentang apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita lakukan, dan bagaimana kita hidup di dunia ini dengan sesama. Hidup itu banyak variabelnya, bukan cuma tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati orang lain. Teman-teman, berkaitan hidup selaras, hidup berkesadaran ini, saya ingin ambil beberapa topik dari catatan saya. Hidup selaras dengan diri sendiri, orang lain, dan alam. Kita diajarkan untuk tidak lari dari dunia ini dan juga tidak terlalu mengejar dunia ini itu bagaimana. Kita itu hidup selaras, tidak melawan arus dan tidak terikat juga berlebihan. Tidak ditarik secara kebencian yang berlebihan, juga tidak ditarik dengan rasa cinta yang berlebihan, dibutakan rasa cinta keinginan kita. Memahami ini teman-teman untuk mungkin ini karena cerita yang ketika saya bercerita saya umur 35 tahun lebih. Cerita ini sepertinya mulai mudah untuk dipahami. Kita memiliki keinginan yang begitu kuat. Banyak hal yang terkadang kata guru saya ya bercerita katanya terkadang kita lebih di sini dan kurang di sana. Dan begitu juga sebaliknya. Kita itu lebih di sana, kurang di sini. Memang kalau kekurangannya begitu besar rasanya menyedihkan, apalagi kekurangan itu menjadi tontonan orang lain. Bercerita kekurangan, rasanya saya ingin menceritakan hal sangat besar kekurangan diri saya, tetapi tidak elok ketika kekurangan itu menjadi bahan konsumsi publik. Tidak, tetapi teman-teman, poin utamanya tenang saja. Ketika teman-teman mendengarkan cerita ini dan merasa hidupnya kekurangan atau rasanya orang lain itu selalu lebih baik dibanding kita, jawabannya tidak, sama. Mereka juga sedang mengalami kekurangan, cuma mereka bisa menyembunyikannya dengan baik. Berdamai dengan diri sendiri. Ini poin yang saya gunakan sebagai penutup untuk cerita kita hidup selaras. Berdamai dengan hidup sendiri juga sebagai bahan tambahan kita itu untuk melanjutkan jalan ke depannya. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita menghargai, mungkin kita lebih sesuatu, kita unggul sesuatu, tetapi jika kita kurang sesuatu, kita juga belajar untuk memaafkan. Sesusah apapun perjalanan itu, karena ini belajar berarti ya kita harus mengupayakan gitu. Memang tidak ada sesuatu yang di dunia ini itu begitu mudah. Tetapi teman-teman, berita baiknya memang kita bisa belajar. Bernafas dengan sadar, mengamati perasaan yang muncul dalam diri kita. Marah, benci, senang, tidak senang, ditolak ataupun diterima dengan baik, itu bagian dari kewajaran. Ceritakan momen-momen bahagia yang bisa kita, ini bagian dari kehidupan saya, ini yang mau saya catat, ini yang mau saya simpan dalam album kehidupan saya. Biarkan yang jelek atau yang negatif berlalu, tetapi yang baik disimpan dengan baik, sehingga orang lain melihat kita sebagai sebuah pelita yang baik, yang menarik untuk didekati, sebagai sumber cahaya. Berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak menghakimi diri kita secara berlebihan.
belajar memaafkan. Oke, teman-teman, ini cerita saya memang karena poinnya berkesadaran, saya menggunakan suara yang sedikit lebih datar, lebih flat. Saya pernah mengajari murid tentang bagaimana pentingnya kita memaafkan diri sendiri. Terkadang kita memiliki kesalahan, ya kita akui itu sebagai kesalahan. Tetapi tidak sepantasnya kesalahan itu membuat kita terhalang, menghalangi kita untuk melangkah ke depan jauh lebih baik. Kesalahan kita pisahkan dari kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran yang sebagai titik tolak kita menuju ke yang lebih baik lagi. Kita tahu kita salah, tetapi masa depan masih ada. Selama kita masih hidup, perjalanan bagaimanapun harus dilanjutkan, tidak bisa berhenti. Bahkan seorang Buddha pun ketika beliau masih memiliki tubuh memiliki rupa ini, nibbana itu belum tercapai, masih nibbana yang berbentuk gitu. Masih nibbana dalam bentuk, belum nibbana yang tanpa bentuk. Ketika kita sudah mencapai kematian atau dalam cerita Buddha itu parinibbana, maka nibbana sempurna terbentuk. Nibbana tanpa bentuk lagi. Teman-teman, itu berkaitan kita hidup selaras dengan apa yang kita sadari diri sendiri. Hidup selaras dengan orang lain dalam ajaran Buddha. Ini ajaran beberapa hal yang saya pengajarnya saya selalu kadang ulangin. Hidup selaras dengan orang lain artinya kita mempraktekkan cinta kasih. Dalam ajaran Buddha kita suka menerangkan atau saya suka menerangkan dengan menerangkan Brahma Wihara. Kita belajar untuk mencintai sesama tanpa perlu membeda-bedakan. Baik, supaya ceritanya ini lebih real, saya ingin bawa dalam kehidupan realitas saja. Terkadang di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah ataupun lingkungan keseharian di masyarakat, entah mengapa ada perasaan, ini mungkin teman-teman juga merasakan ini atau ini entah bagian dari diri saya. Dalam cerita Buddhis, kita bertemu dengan orang berdasarkan karma kita. Baik itu karma positif maupun karma negatif. Kalau karma positif tidak usah diceritakan karena pasti kita senang. Tetapi bagaimana teman-teman kalau kita bertemu dengan orang yaitu bertemu dengan karma negatif kita? Baik, ceritanya akan saya berlanjutkan. Entah kenapa kita itu mungkin tidak seharusnya tidak bisa cocok dengan semua orang. Karena apa? Mungkin dia refleksi negatif dari karma buruk kita. Dan ketika kita sudah tahu itu semua, ya sudah, kita tidak usah menghakimi, kita terima. Itu memang bagian mungkin dari hal kekurangan diri kita. Ada kita bertemu dengan orang lain yang keras kepala, ada kita bertemu dengan orang lain yang sombong, ada bertemu dengan orang lain yang rasanya kok tidak menyenangkan bertemu dengan orang ini. Seperti menguras energi. Tetapi tidak apalah, mungkin itu memang bagian kita berdamai dengan diri kita sendiri dan kita juga berdamai dengan lingkungan kita sekitar. Tidak perlu menghakimi. Dalam cerita Buddhis, maka kita harus berbagi kasih sayang. Tapi memang begitulah kenyataan. Segala sesuatu itu ada kondisi positif dan negatif. Jangankan bercerita dengan diri sendiri, bercerita dengan kacamata saya melihat orang lain pun sama. Karena saya seorang guru, saya berposisi mungkin di depan menjelaskan sesuatu kepada murid, saya bisa melihat mana anak yang kiranya cocok bergaul dengan satu, mana yang anak tidak cocok bergaul dengan yang satu dan dua ini. Dan cerita baiknya saya sebagai guru maka saya harus memberikan nasihat. Ya sudah, memang ceritanya itu seperti itu gitu. Kita tidak usah memaksakan segala sesuatu. Karena kita punya plot karma masing-masing. Sebagai bagian cerita ini supaya tidak terlalu panjang, saya ingin selesaikan dalam beberapa menit lagi. Ketika kita menyadari semua itu memang kita memiliki perasaan antara cocok dan tidak cocok, lalu suka dan tidak suka, berarti kita tenang seimbang saja. Dalam bahasa Buddhis kita bersikap upekkha. Batin kita itu ketika happy tidak up begitu tinggi, dan ketika sedih tidak down begitu hancur.
Oke, teman-teman, itu mungkin bagian cerita yang ingin saya sampaikan berkaitan kita hidup selaras, hidup dengan penuh kesadaran tentang apa yang sedang kita jalani. Jangan kita merusak diri sendiri dan jangan juga kita merusak orang lain, dan juga mungkin saya akan tambahkan ya, jangan kita merusak lingkungan kita. Karena kita sudah sadar kita itu hidup bertemu dengan karma kita sendiri, karena dalam cerita Buddhis sangat susah sekali menemukan orang yang pernah kita jumpai dia tidak memiliki hubungan ikatan karma dengan kita. Jadi ketika kita tahu ini semua, pola hidup meditatif sepertinya sangat menarik ya untuk saya tawarkan. Kita hidup dengan penuh kesadaran. Kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak menghakimi diri kita sendiri, dan kita tidak menghakimi lingkungan kita. Yang ada adalah kita belajar untuk menanam benih-benih kebaikan dalam setiap langkah kita. Baik, teman-teman, mungkin ceritanya saya tutup dengan itu. Mari kita lakukan kebaikan. Saya ingin simpulkan dengan satu ajaran Buddha yang sangat universal. Jangan berbuat jahat, berbanyak berbuat baik, dan sucikan pikiran. Ini nasihat penutup yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan suara ini. Terima kasih, salam.